kita menjadi orang tua? Pasti semua orang yang menikah akan siap menjadi orang tua. Tetapi orang tua yang seperti apa? Nah, kenapa kemudian kita harus benar-benar mempersiapkan diri menjadi orang tua? Karena tidak menutup kemungkinan dalam keluarga lah, orang tua lah pelaku kekerasan terhadap anak. Barangkali orang tua tidak menyadarinya. Tanpa sadar orang tua melakukan tindakan pemukulan, tindakan pengabaian, dan penelantaran psikologis lainnya. Termasuk orang tua yang tanpa disadari menggunakan kata-kata yang negatif, kata-kata yang menyakitkan anak. Meskipun tujuannya adalah ingin menghukum anak, ingin membuat anak lebih baik, ingin membuat anak disiplin. Tetapi kita harus pahami, tidak semua hal yang menurut orang tua itu menumbuhkan rasa disiplin, menumbuhkan hal-hal yang positif, ternyata berdampak negatif pada anak. Ketika kita salah, kita keliru dalam melakukannya. Ucapan-ucapan yang menunjukkan kekerasan, kekasaran pada anak, meskipun ditujukan untuk membuat anak menjadi lebih baik, itu akan melukai hati anak. Orang tua perlu menyadari hal ini. Orang tua perlu memilih dan memilah apa yang dilakukannya terhadap anak. Selamat menjadi orang tua yang baik, selamat menempuh kehidupan yang menyenangkan bersama anak-anak. Berikutnya kita akan bahas jenis-jenis dan karakteristik kekerasan pada anak atau child abuse. Ini penting untuk kita ketahui agar kita bisa memastikan kondisi-kondisi kekerasan yang dialami oleh anak. Kita masuk dulu ke jenis-jenis kekerasan terhadap anak ya. Ada beberapa jenis kekerasan yang umumnya terjadi pada anak. Setidaknya ada 5, yaitu kekerasan fisik, kekerasan seksual, kekerasan emosional, kekerasan verbal, dan penelantaran. Ya. Masing-masing kekerasan ini memiliki karakteristik, dampak, dan penanganan-penanganan yang berbeda. Kita masuk dulu ke kekerasan fisik ya. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 16 Ayat 1 menyebutkan bahwa setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi. Bahkan UNICEF sendiri menyatakan bahwa kekerasan fisik terhadap anak adalah tindakan yang mengakibatkan kerusakan atau sakit fisik. Contohnya seperti menampar, memukul, memutar lengan, menusuk, mencekik, membakar, menendang, ancaman dengan benda atau senjata, dan pembunuhan. Nah, kekerasan fisik ini bisa dilakukan oleh siapapun, ya, asal ciri-cirinya seperti ini. Kemudian berikutnya adalah kekerasan seksual. Nah, keterlibatan anak dalam aktivitas hubungan seksual yang tidak sepenuhnya dipahami, tidak disetujui, atau secara perkembangan anak masih tidak siap dan tidak dapat mendengar persetujuan merupakan ciri dari kondisi kekerasan seksual. Jenis kekerasan ini dilakukan antara anak dengan orang dewasa atau yang memiliki hubungan tanggung jawab, kepercayaan, atau kekuasaan, di mana bentuk kekerasan ini ditujukan untuk memuaskan kebutuhan orang lain. Jadi anak-anak menjadi sasaran eksploitasi kekerasan seksual oleh orang dewasa, ya, baik itu dari orang dewasa yang sesama jenis maupun lawan jenis ya. Jadi ini perlu diperhatikan bagi orang tua, pendidik ya, atau orang-orang dewasa yang memiliki perhatian pada anak. Kekerasan seksual bisa terjadi di mana saja, kapan saja, dan sasarannya adalah anak-anak untuk menjadi sasaran pemuasan kebutuhan seksual bagi orang yang menjadi pelaku kekerasan seksual. Berikutnya adalah kekerasan emosional. Jenis kekerasan yang dapat dialami oleh anak ketika orang tua atau orang lain yang bertanggung jawab terhadap anak justru gagal dalam memberikan stimulasi tumbuh kembang, ya. Sehingga anak-anak mendapatkan situasi yang kurang kondusif, ya. Kurangnya lingkungan yang mendukung atau tidak adanya figur kelekatan, attachment primer. Anak-anak ini merasa kosong, merasa hampa, ya, perkembangan emosionalnya, karena mereka tidak mendapatkan pemuasan dukungan emosional dari orang dewasa di sekitarnya.
Berikutnya adalah kekerasan verbal. Nah, kekerasan verbal merupakan bentuk kekerasan yang dilakukan tidak menyentuh fisik, ya, tidak menyentuh fisik, melainkan menggunakan kata-kata kasar, misalnya menfitnah, mengancam, menakutkan, ya, atau menakut-nakuti, kemudian menghina atau membesar-besarkan kesalahan anak, merendahkan anak, mencela nama, membuat perbedaan negatif antar anak, menyatakan bahwa anak tidak baik, tidak berharga, jelek atau sesuatu yang didapat dari kesalahan. Kemudian adalah penelantaran. Nah, ketika orang tua atau orang lain yang bertanggung jawab gagal untuk menyediakan kebutuhan terkait perkembangan anak seperti pemenuhan dalam bidang kesehatan, pendidikan, perkembangan emosi, nutrisi, tempat tinggal, dan kondisi kehidupan yang aman. Tanda-tanda penelantaran anak adalah anak memiliki berat badan yang kurang, tinggi badan yang buruk, dan sebagainya. Anak-anak yang terlantar seringkali juga mengalami kegagalan dalam akademiknya, ya, karena mereka tidak mendapatkan pemenuhan kebutuhan-kebutuhan yang memadai dalam aktivitas akademiknya, ya, kebutuhan-kebutuhan sekolahnya tidak terpenuhi dengan baik, kemudian tidak mendapatkan dampingan dalam proses belajarnya, termasuk juga kalau mereka sakit mereka tidak mendapatkan perawatan medis yang memadai. Kemudian kita masuk ke apa saja karakteristik terhadap anak. Ini merupakan gejala-gejala umum atau tanda-tanda umum yang muncul pada diri anak. Dengan kita tahu adanya karakteristik terhadap kekerasan terhadap anak, maka kita bisa mengidentifikasi, ya, apakah anak ini mengalami kekerasan atau tidak. Ya. Ada beberapa karakteristik yang bisa kita perhatikan. Yang pertama, mereka memiliki gambaran diri yang buruk, konsep dirinya buruk, jadi mereka merasa rendah diri dan sebagainya, ya, rendah diri yang tidak proporsional. Kemudian sexual acting out, ya, mereka seringkali menunjukkan perilaku yang berkonotasi seksual, ya. Kemudian tingkah lakunya agresif, mengganggu, menyerang orang lain, menyakiti orang lain, kadang-kadang ilegal, melanggar hukum. Nah, kalau ada anak seperti ini kita bisa tengarai ada sesuatu pastinya dalam pola asuh ataupun dalam interaksi mereka dengan orang-orang di sekitarnya, dengan keluarganya. Kemudian mereka juga tampak marah dan gusar ataupun perasaan-perasaan yang merupakan manifestasi dari gejala depresi. Nah, ini merupakan juga ciri-ciri yang bisa menjadi kondisi-kondisi yang perlu diwaspadai, ya, pada anak-anak, apakah mereka mendapatkan kekerasan atau tidak. Kemudian anak-anak yang mendapatkan kekerasan itu juga akan menunjukkan perilaku merusak diri dan menyalahkan gunakan diri sendiri, pikiran-pikiran bunuh diri, kecemasan atau ketakutan terkena pengalaman masa lalu, kemudian mimpi buruk, ya, seringkali mereka tidurnya tiba-tiba mimpi buruk, menangis, teriak dan sebagainya. Kemudian tingkah laku pasif atau menarik diri, jadi tidak tertarik untuk berinteraksi dengan teman-teman sebaya karena minder tadi, ya. Kemudian mereka mengalami masalah atau kegagalan sekolah dan bahkan bisa sampai penyalahgunaan obat-obat terlarang ataupun alkohol. Nah, tentu saja hal ini tidak kita harapkan terjadi pada anak-anak kita, ya. Kemudian mereka juga menunjukkan kondisi luka fisik, ya, bisa terluka, terpotong, memar, ya, mungkin mendapatkan kekerasan fisik dari orang dewasa, ya, kemudian sampai juga kondisi yang parah, ya, patah tulang, terbakar dan sebagainya. Nah, mereka juga menunjukkan kondisi kelaparan dan kehausan yang menetap kalau mereka ditelantarkan, ya, kehilangan pada minat pada sekitarnya, bahkan karena perawatan dirinya kurang terdukung dengan baik, ya, mereka terlantar dan sebagainya sehingga rambut dan kulitnya kotor. Nah, ini semua merupakan karakteristik dari